Jadi kalau misalnya diintip itu ada tiga packagingnya kakak-kakak. Yang paling besar atau paling gede itu ini permukaannya kakak-kakak. Untuk permukaannya kita pakainya kurang lebih 60 gram. Lalu kalau ini lagi ada lagi dua pot isinya gula sama maizena. Untuk gulanya kita pakainya 15 gram kakak-kakak, dan untuk maizenanya kita pakainya 5 gram. Selain itu kita bakal pakai juga vanilla, garam sama cocoa powder. Untuk yang meja sebelah sini belum ada garamnya, nanti di sharing dari meja sebelah sini ya. Jadi nanti untuk penggunaannya bakal aku kasih tahu lebih lanjut buat penggunaan vanillanya berapa, garamnya berapa, dan untuk cocoa powdernya berapa. Selain itu kakak-kakak di depan kakak-kakak juga ada cup yang tinggi, betul. Nah untuk cup yang tingginya itu isinya susu coklat ya kakak-kakak. Untuk susu coklatnya ini kita pakainya 9 ml gitu ya kakak-kakak. Jadi kita bakal bikin dulu mochinya ya kakak-kakak untuk hari ini. Jadi boleh buat mangkuk yang isi bahan untuk burnt cheesecake-nya boleh kakak-kakak bantu buat ke pinggirin. Kita switch, yang ada di tengah adalah bahan untuk bikin mochi. Oke kakak-kakak, semuanya sudah ready? Udah. Ready. Sekarang kakak-kakak boleh masukin semua bahan yang ada di depan kakak-kakak untuk bikin mochinya ke dalam paper roll-nya. Semuanya dimasukin. Buka lagi aja kakak. Sudah semuanya kakak-kakak? Kayak gini betulnya kakak-kakak semuanya? Iya. Boleh, nanti adonannya kakak-kakak masukin semuanya ke aluminium foil ini ya. Halo kakak. Kakak udah sekarang bakal bikin mochinya dulu ya. Jadi boleh buat mangkok isi buat bahan burnt cheesecake kakaknya boleh pilih dulu. Boleh yang bagian ini ke tengah dulu ya. Nah, selesai aja kak.
terus nanti pakai garam yang sedikit sama vanilanya setengah sendok teh nanti dibantu buat diaduk-aduk campur pakai coklatnya gitu ya kayak nanti kalau misalnya masih bingung panggil aku aja atau enggak teman-teman aku yang pakai coklat warna ini ya. Oke kakak-kakak, nanti kakak-kakak bakal dikasih aluminium foil ya sabar buat nutupin si mochi kakak-kakak semuanya. Tapi nanti dibantu ya kakak-kakak buat dikasih nama di aluminium foilnya kalau bisa namanya yang jelas ya kakak-kakak jadi biar nggak ketukar sama yang lain. Selain itu kakak-kakak boleh juga dibantu buat atasnya sama kakak-kakaknya ditusuk-tusuk pakai guntingnya kayak bagian atasnya aja. Namanya pakai spidol. Udah kakak semuanya? Vanilanya udah? Boleh kak. Garamnya udah kakak. Ini kan langsung aja. Betul, ya nanti langsung diaduk baru pakai sendok yang warna ini penting sekali ya. Jadi pokoknya dicampur aja kakak sampai aduk semuanya ya. Sebentar ya spidolnya. Oh iya biar Ya. beres kakak. Beres. Beres. Oh, udah. Tapi ini katanya harus diramain lagi pinggirnya. Spidolnya ya kak? Iya. Ada lagi guys videonya. Sebelah sini udah beres semuanya. Kakak sudah beres? Boleh aku ambil? Ya. Maaf ya kak. Ada udah selesai? Udah. Boleh aku ambil? Aku udah selesai.
bagusnya kakak-kakak karena ini kan sebenarnya kecilnya sedikit palingnya juga ya kurang lebih 15 sampai 20 menit. Tapi nanti buat mochinya ini kakak-kakak kita bakal ada satu adonan lagi, ada satu bahan lagi yang perlu kita masukin yaitu butter tawar atau mentega tawar. Jadi nanti pas udah matang sama kita bakal kayak rasanya diulenin, dibantu pakai mentega tawar gitu. Oke kakak semuanya sudah ready? Ready. Iya ya kakak-kakak, oke. Sekarang boleh kakak-kakak semua bahan yang ada di mangkok kakak-kakaknya dibantu buat dikeluarin dulu. Oke, sudah semuanya? Boleh kakak-kakak buat step pertama untuk kita bikin pancake-nya. Kakak-kakaknya boleh masukin cream cheese sama gula. Untuk cream cheese-nya kakak-kakak ini kakak-kakak mau ganti pakai keju oles juga sebenarnya boleh kakak-kakak. Tapi untuk cream cheese-nya kali ini kita pakainya mereknya dari Enter ya kakak-kakak. Tapi kalau misalnya mau yang fresh budget atau lebih murah itu bisa diganti aja pakai keju oles. Tapi pasti agak beda rasanya juga sih kak. Cream cheese sama apa tadi lupa? Sama Untuk ngaduknya kakak-kakak jangan dulu pakai spatula ya, kita pakai dulu spatula ya. Jangan dulu pakai whisk, tapi pakai spatula dulu kayak. Udah mulai error lagi. Biasa mulai jam 10 mulai jam 11 jadi error lagi. Karena sama gula kak. Untuk gulanya ini kakak-kakak kalau misalnya mau diganti pakai gula kastor atau kayak gula halus pun boleh dengan gramanya yang sama. Tapi kalau misalnya pakai, misalnya kak boleh nggak diganti pakai stevia atau diganti, ya misalnya diganti pakai stevia. Waktu itu sih kitanya sih belum pernah ngasih kak. Tapi waktu itu pernah ada peserta workshop kita yang cobain pakai stevia. Dia tuh nyobain di 4 tetes. Dan tapi kata dia sih masih tetap kurang manis seperti itu bilangnya. Oke kakak, jadi untuk ngaduknya pertama kakak boleh dibantu buat ditekan-tekan dulu. Jadi dihancurin dulu bentuk si cream cheese-nya. Selain itu kakak-kakak aku saranin juga ya buat cream cheese-nya ini kalau bisa dikeluarin dulu dari kulkas 1 jam sebelum penggunaan. Kenapa? Karena kan ini emang penyimpanannya itu di dalam kulkas ya kakak-kakak, tapi di chiller ya di bagian bawah. Tapi kalau misalnya dari kulkas sama kita langsung disatuin, dia tuh teksturnya keras, jadi susah buat dibantu buat ngeblend sama yang lainnya kayak gitu. Tapi kalau mau dikulirinnya masih kelihatan itu nggak apa-apa ya. Kakak, aku izin kasih lihat ya, kita bikinnya cukup sampai kayak gini aja. Jadi udah kecampur aja antara cream cheese sama gulanya. Kalau misalnya gulanya masih kelihatan berbulir-berbulir itu nggak apa-apa. Nanti karena kita mesti diaduk-aduk sama yang lain ya. Ya.
itu sudah cukup aja, itu cukup aja. Oke kakak-kakak, aku lihat sudah semuanya ya. Selanjutnya kakak-kakak boleh kita masukin maizena sama vanila. Untuk vanilanya kita pakainya setengah sendok teh ya kakak-kakak. Jadi kalau sudah boleh diaduk lagi, dibantu pakai spatula dulu. Betul, yang bisa dibikin. Jadi kalau misalnya kakaknya punya mau baking kayak gitu tapi sama waktu juga tapi karena ini kan sebenarnya vanilanya sebenarnya yang dalam tanda kutip yang ada jadi yang biasa ada di pasaran kalau kebanyakan pun dia bakal bikin cake itu rasanya jadi terlalu pahit jadi rasanya tuh teman-teman yang lain selain itu kalau aku pribadi kurang begitu karena jadi dua cake sama jadi yang ini kayak enak banget tuh. Betul, dia semua bisa. Kakak sebelah sini vanilanya udah semua? Udah. Kakak-kakak untuk aduknya asal aja ya yang penting kecampur aja antara si maizena sama vanilanya ke dalam adonannya ya. Udah nanti aja dinyalain. Kakak sebelah sini aman? Kakak sebelah sini sudah semuanya dimasukin? Sudah? Oke kakak-kakak, selanjutnya kita boleh ya masukin buat whipping creamnya. Untuk whipping creamnya ini kita pakainya yang dairy ya kakak-kakak. Jadi kalau misalnya diicip sama kakak rasanya kurang lebih mirip kayak gitu. Tapi kalau diicip kakak-kakak jangan diicip semuanya ya. Nanti kalau yang semuanya dimasukin ke adonannya apa nggak ada yang dimasukin. Jadi boleh diicip aja sedikit rasanya kurang lebih mirip kayak susu. Kita pakainya ini tuh kadang-kadang kita pakainya dua merek ya kakak-kakak antara pakai extra atau kita pakainya Kilot Gold. Bedanya apa? Sebenarnya sama yang dairy atau yang dairy itu sama aja kak. Tapi kadang-kadang kalau ini tuh kalau dipisah kita dapat kembang, tapi dia tuh gak terlalu kuat dibawa ke luar. Jadi kayak cepet kuat melewatnya itu. Kalau yang non dairy itu dia biasanya udah ada rasa manisnya, jadi udah ada sugar di dalamnya. Jadi kayak kita tuh biasanya nggak perlu nambahin lagi rasa manis atau gulanya biasanya kayak gitu. Nah untuk yang no bake cheesecake kakak-kakak biasanya kadang-kadang diganti juga sama mereka tuh si whipped creamnya diganti juga pakai yang whipping yang non dairy tadi kayak gitu biasanya. Boleh ya kakak-kakak sekarang dimasukin semuanya. Kita aduk selanjutnya dibantu pakai whisknya kakak-kakak untuk sekarang. Kakak bukanya jangan pakai gigi ya, pakai gunting. Maaf.
apa-apa kakak-kakak, karena tadi adonannya kan teksturnya sempet padat ya. Nanti ketemu sama yang cair dia juga bakal nyatu dan nanti bakal dikenal tekstur adonannya ya. Kita bikinnya sampai kayak gini aja ya. Jadi kalau misalnya udah kayak gini, dicukupin aja. Ya kak, dikit lagi kak. Yang kakak itu udah cukup aja, yang kakaknya juga sudah saja itu. Pokoknya yang penting kalau udah dimasukin whipping cream tuh yang penting udah kecampur aja, udah nyatu aja. Jadi udah. Kakak-kakak aku lihat sepertinya sudah semuanya ya. Boleh untuk sekarang kakak-kakak bahan terakhir yaitu telur, boleh kakak-kakaknya masukin di adonan ya. Yang aneh ada aja. Berapa itu segitu? Bagi dulu loyak sama ini. Loyak sama baking papernya di sini. Kakak, kita bikin sampai kayak gini aja ya. Jadi udah kecampur aja nih. Kak, kita bikin sampai kayak gini aja ya. Udah kecampur aja, kalau udah kayak gini udah aja. Oke. Mau satu dong? Sudah cukup aja kak yang terakhir. Boleh ya kakak sebentar ya. Ini kita pakai diameternya 10 cm. Nah, di depan kakak-kakak ini sudah ada baking paper sama mayonnya ya, betul? Nah, sekarang kita biar cheesecake kakak-kakak looks-nya juga kan tetap tempting gitu ya. Sebenarnya kita bisa langsung dimasukin kayak gini aja juga bisa. Tapi nanti tuh biasanya banyak bagian dari si cheesecake kakak-kakak tuh yang nggak masuk ke bagian loyangnya. Jadi biasanya tuh efeknya jadinya banyak lubang gitu. Nah, sekarang aku bakal kasih tahu caranya gimana. Boleh ya kakak-kakak kita dibantu buat ngikutin. Tapi buat yang pakai sarung tangan karena biasanya licin, boleh dibantu sarung tangannya dibuka aja dulu ya.
Oke, sudah semuanya? Kalau sudah, kakak boleh ya. Pertama, kita lipat dulu bentuk segitiga kayak gini. Kelihatan? Kalau di sini kelihatan nggak, Kak? Nah, kita bentuk dulu segitiga kayak gini. Jadi kakak-kakaknya bagi dua, dibentuk segitiga kayak gini. Kakak-kakak kalau misalnya dicampur-nyampur mau pakai tangan boleh ya, tinggal dipakai aja lagi sarung tangannya nanti kan
isian si Dubai ini ya kakak-kakak. Nanti buat mochi ya. Iya. Oke, terima kasih kakak. Look banget. Kalau ada sampel bekas pistachio-nya, sudah masih dipakai? Sudah? Terima kasih. Terima kasih. Kakak, pokoknya kecampur sampai warnanya kayak gini ya. Diaduk-aduk aja kan terus. SMG kakak. Tapi kakak-kakak untuk menapainya tuh ya sebenarnya kakak-kakak tuh bisa bikin sendiri ya. Jadi, tapi kalau misalnya resikonya bikin sendiri biasanya tuh dia tuh agak susah buat dapat tekstur kayak kayak gini. Biasanya juga dia tuh kalau misalnya pakainya yang kita bikin sendiri lebih kasarnya lebih cepet lihat. Awap. Betul kan? Itu dia kak. Ataupun di online juga ada sih kan harganya emang jauh lebih murah kalau yang di online, tapi dia tuh kayaknya kalau kita pernyobain yang online sama yang ini sih jujur lebih enak ini ya kak, karena kalau yang online itu dia tuh biasanya kayaknya kebanyakan tempat Terima kasih. ya. Kak Malika, pakai Kak Salsabila, Kak Salia, Kak Salika, Kak Salia ya, Kak Salsabila ya. Iya.
pistasionya? Udah. Oke, sekarang kita beralih tugas dulu ya kakak-kakak. Kita bakal wedding mochinya. Jadi kue mochinya kakak-kakak boleh taruh di atas baking paper yang tadi sudah dibagiin, dan sekarang dibagi dua, diaduk pakai mentega tawar. Untuk mentega tawarnya ini kita pakainya 10 gram ya kakak-kakak. Jadi kalau misalnya makannya modifnya ini kita pakainya 10 gram. Tapi kita kebetulan hari ini pakainya ini tuh bakernya ya kakak-kakak. Jadi campuran antara butter sama margarin. Warnanya kurang coklat ya. Ya ada sapi gak ya? Mana gitu ya? Kakak, nanti kita bikinnya sampai kayak gini ya. Jadi kalau misalnya nanti waktu awal-awal biasanya dia bakal bisa-bisa gitu si adonan mochinya. Tapi itu gak apa-apa, tapi nanti sama kakak-kakaknya tinggal taruh tengah di satu-satuin aja terus. Nanti dia bakal nyampur lagi kok. Lihat lagi cengkolnya, nggak pak? Cuma ada satu. Pasti. Maka mau ya aku istirahat dulu jadi sekarang.
tongkat dong. Maaf ya. Maaf ya. Itu udah sih satu bagus. Oke kakak-kakak, sekarang sama cheesecake kakak-kakaknya mata, kita bakal bikin dulu buat Dubai mochi coklatnya ya kakak-kakak. Jadi tadi kan aku udah minta tolong ya buat dibagi jadi 3. Boleh yang 2 paling kecil, Dubai isian Dubainya boleh kakak-kakak bantu buat dibulet-buletin, tapi cukup bikin 2 bulatan aja dari segitu. Jadi itu pun nanti dibagi 3 buat isian cheesecake-nya sepertiganya.
warnanya boleh diganti aja kan? Iya. Tapi kalau harus sampai segini ya saya nanti kalau bisa boleh kalau kakak itu di kakak sudah ada toko powder nanti tinggal di kayak masanya diselimutin ke situ. Itu tadi sama teman aku dibagiin buat buat informasinya nanti tinggal ditaruh di situ kalau sudah beres semuanya ya kayak. Kakak-kakak, aku izin jelasin ya. Kita bakal jadi buat kakak-kakak. Jadi kan nanti tadi udah dibagi 3 ya si adonan si mochinya. Kakak-kakaknya boleh dibantu yang satunya dibantu buat di tipisin. Jadi tadi udah dikasih rolling pin ya. Nanti dibantu aja ditipisin pakai rolling pin. Satu nanti tinggal taruh aja sih isian ugainya ya. Nanti kakak-kakaknya tinggal tarik-tarik aja. Tapi karena ini dia pakai mochi ya, jadi agak susah buat di nyatuinnya. Jadi kakak-kakak kalau bisa ditempelin kayak gini. Kunci jadi di bawahnya. Nanti aja. Aku baca ambilannya. Nah, tadi sudah dibagi bentuk kakak-kakak pisau plastik, pisau kayu ya. Nah, boleh kakak-kakak sekarang buat beli cheesecake kakak-kakak bantu dipotong bentuknya segitiga ngikutin alasnya. Jadi itu tuh kurang lebih kayaknya 1/4 dari cheesecake kakak-kakak ya. Kecuali yang masih panas dan tadi aku bilang buat diangin-angin dulu, jangan dulu ya kak ya. Kakak ini ya. Maaf ya kak ya.
Kenapa kenapa? Kenapa? Oke, kakak sudah dibagi, diambil seperempatnya. Mas, ini sudah diambil seperempatnya. Kalau nggak pasien sih agak susah ya kak sama bentukan segitiganya. Kalau mau sih dibagi 4 aja, jadi diambil seperempatnya aja. Oh, Gitu kalau mau. udah hancur gitu ya. Giniin aja. Bebas sih kak, gimana kakaknya? Sebenarnya ini juga muat tahu kak kalau mau dibuat cheesecake semua, tapi takut dikasih itunya semuanya, tapi takut mochinya yang nggak muat. Iya. Ya paling diginiin aja.